ITSB, judul penggunaan post viewer pada analisis bibliometrik. Lalu sesi yang kedua, pukul 10.45 sampai 11.45, itu akan diisi oleh Bapak Ahmad Indra Aulia, STMT. Beliau adalah dosen program studi informatika ITSB dengan judul Mengelola Referensi Karya Ilmiah Menggunakan Mendeley, gitu, Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan mulai ke acara di sesi yang pertama ini. Saya bacakan CV untuk pembicaranya. Pembicara sesi pertama adalah Dr. Samsul Arifin, SSI, MSc. Pendidikan beliau adalah sarjana dan magister matematika dari UGM, lalu doktor matematika ITB, dan judul penelitian saat ini adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk pemodelan zonasi rawan longsor. Untuk mempersingkat waktu, kita mungkin bisa langsung mulai, Pak Samsul Arifin, dipersilakan. Mohon konfirmasinya Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, apakah PPT di layar laptop atau PC Anda semua sudah muncul dan suara saya aman terdengar? Sudah, Pak. Oh, oke. Saya mau izin mempresentasikan topik pertama ya di sesi workshop hari ini. Nanti mungkin kita akan lebih banyak praktik gitu ya, sehingga nanti di sini akan ada banyak gambar dan nanti mungkin kalau waktunya memungkinkan langsung saja download gitu ya, karena semua yang dipakai di sini gratis. Oke, pagi ini saya ingin mencoba sharing ya penggunaan software bernama Post Viewer pada analisis bibliometrik. Oke, saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya adalah saat ini dosen di program studi Sains Data, Fakultas Teknologi dan Desain ITSB. Berikutnya, ini adalah konten atau daftar isi ya dari apa yang akan saya sampaikan nanti. Ini sejatinya dirangkum dari beberapa topik gitu ya, atau paper yang kebetulan sudah publish di tahun lalu. Artinya apa, Bapak Ibu? Topik atau metode analisis bibliometrik sampai saat ini itu masih menjadi salah satu yang tren gitu ya, dipakai banyak kalangan gitu ya, khususnya peneliti. Nah, salah satunya untuk mencari gap penelitian. Jadi ini sangat cocok ya, baik untuk mahasiswa S1, S2 maupun S3. Oke, kita mulai dengan pengantar sebagai berikut. Bagaimana sih memastikan riset kita benar-benar baru? Kemudian mungkin muncul pertanyaan berikutnya, posisi riset kita itu ada di mana ya? Lalu bagaimana kaitan variabel yang digunakan gitu ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, biasanya para peneliti ya, mahasiswa ataupun dosen akan membuat semacam peta riset ya. Dan peta riset ini bisa dibantu gitu ya dengan software. Salah satunya adalah Post Viewer yang akan kita kaji gitu ya pagi ini. Kok salah satu Pak? Ya karena memang ada beberapa software yang bisa membantu ya, dan yang cukup terkenal gitu ya dan mudah penggunaannya dan gratis gitu ya. Yang penting ada laptop atau PC dengan koneksi internet, maka proses mencari jawaban dari ketiga pertanyaan di atas itu bisa dilakukan. Berikutnya, program Post Viewer ini dapat digunakan untuk mempermudah peneliti melakukan SLR ya, atau Systematic Literature Review. Nah, SLR ini kan biasanya
sangat rigid ya, ada S-nya tuh, sistematik gitu ya. Jadi sangat spesifik itunya ya, pelaksanaannya dalam melakukan review. Dan Fosviewer bisa membantu gitu ya, dengan cara memberikan visualisasi dari dataset yang diberikan. Oke, latar belakang gitu ya, mungkin ini kita cepat aja. Apa sih analisis bibliometrik gitu ya? Analisis bibliometrik adalah suatu metode statistik untuk mempelajari pola gitu ya dari publikasi ilmiah. Secara lengkap yang dipelajari adalah metadata gitu ya dari semua publikasi ilmiah yang nantinya didapatkan oleh analisis bibliometrik dapat untuk mengukur dampak penelitian, tren penelitian, dan juga melacak perkembangan ilmu pengetahuan. Analisis bibliometrik sering digunakan dalam penelitian ilmiah, evaluasi program, dan kebijakan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu tools atau software ya yang bisa dimanfaatkan baik secara offline maupun online itu adalah Fosviewer gitu ya. Jadi kalau kita hanya punya browser gitu ya di PC atau laptop, maka cukup gitu ya untuk melakukan atau menggunakan Fosviewer ini gitu ya. Jadi nggak harus download juga gitu. Fosviewer adalah alat bantu visualisasi data bibliometrik yang dapat digunakan untuk membuat peta jaringan, diagram kepadatan, dan visualisasi lainnya. Intinya memberikan visualisasi gitu ya dari metadata suatu publikasi ilmiah dengan topik tertentu atau dengan kata kunci tertentu. Fosviewer dapat membantu peneliti untuk memahami data bibliometrik yang kompleks dan mengidentifikasi pola dan tren yang penting. Beberapa contoh aplikasi analisis bibliometrik adalah sebagai berikut. Pertama, mengukur dampak penelitian. Gimana caranya? Ya, analisis bibliometrik dapat digunakan untuk mengukur dampak penelitian dengan menghitung jumlah kutipan, indeks, dan indikator bibliometrik lainnya. Aplikasi yang kedua adalah mengidentifikasi tren penelitian. Dalam hal ini, analisis bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren penelitian dengan melacak volume publikasi, kata kunci yang digunakan, topik penelitian yang diteliti, kata kunci yang dipakai, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah melacak perkembangan ilmu pengetahuan, gitu ya. Gimana gitu ya, analisis bibliometrik dapat dipakai untuk melacak perkembangan ilmu pengetahuan dengan mengidentifikasi kolaborasi antar peneliti, instansi, dan bahkan negara gitu ya, antar negara. Oke, tujuan presentasi kali ini adalah sebagai berikut. Memperkenalkan gitu ya Fosviewer dan penggunaannya dalam analisis bibliometrik. Apa nanti yang akan dibahas? Setidaknya 5 hal berikut. Apa itu Fosviewer? Kemudian fitur utama dari Fosviewer. Kemudian bagaimana sih Fosviewer dapat digunakan dalam analisis bibliometrik? Kemudian manfaat penggunaan Fosviewer. Lalu kita nanti akan mengakhiri sesi 1 ini dengan studi kasus gitu ya, yang dirancang gitu ya, sangat detail gitu ya. Nanti akan ada cukup banyak screenshot gitu ya. Jadi harusnya dengan asumsi nanti file PPT ini ada di laptop Bapak Ibu gitu ya, nanti harusnya bisa mengikuti dan bisa melakukan sendiri gitu ya, dengan kata kunci yang diinginkan. Dengan mengikuti presentasi ini, diharapkan Anda mampu memahami apa itu Fosviewer, bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana Fosviewer ini dapat bermanfaat gitu ya untuk penelitian kita nantinya. Oke, kita masuk ke konten pertama ya, mengenal Fosviewer. Nah, kira-kira tampilan Fosviewer adalah sebagai berikut. Penuh dengan warna gitu ya, dan ini salah satu privilege dari Fosviewer gitu ya, visual gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata Bapak Ibu bisa mengidentifikasi bahwa oh ternyata saya juga pembelajaran visual, maka ini cocok gitu ya, melihat di mana tren suatu topik gitu ya, suatu metode atau suatu variabel berkembang dari interval waktu yang ditentukan gitu ya.
Oke, yang ini juga gambar posture ya, yang kiri bawah, yang kiri atas. Nah, yang sebelah kanan itu kayak semacam screenshot dari website resminya dan penemunya gitu ya, atau pengembangnya. Oke, kita coba melanjutkan. Posture dapat digunakan untuk memvisualkan gitu ya bibliografi atau dataset yang berisi file bibliografi. Apa aja? Biasanya terdiri dari minimal gitu ya, judul, pengarang, atau penulis gitu ya, lalu abstrak, kata kunci, afiliasi, dan masih banyak lagi gitu ya. Ada acknowledgement kadang gitu ya, lalu daftar referensi. Berikutnya dalam dunia penelitian, posture digunakan biasanya minimal 3 atau salah satu dari 3 hal berikut. Yang pertama bisa digunakan untuk analisis bibliometrik. Yang kedua mencari topik yang masih ada peluang diteliti atau gap penelitian gitu ya. Yang ketiga mencari referensi yang paling banyak dipakai pada bidang tertentu dan bidang lainnya. Oke, apa itu posture? Posture adalah perangkat lunak visualisasi data bibliometrik yang dikembangkan oleh Leiden University Center for Science Communication, disingkat CWTS di Belanda sana gitu ya. Posture dapat dipakai untuk membuat berbagai macam visualisasi data bibliometrik seperti peta jaringan, diagram kepadatan, dan diagram overlay. Visualisasi ini dapat membantu peneliti baik Anda mahasiswa maupun dosen gitu ya, untuk memahami data bibliometrik yang kompleks dan mengidentifikasi pola dan tren yang penting. Berikutnya, posture menggunakan algoritma pemetaan berdasarkan kepadatan atau density based mapping untuk membuat visualisasi data bibliometrik. Algoritma ini memetakan item bibliometrik ya, seperti publikasi, penulis, atau kata kunci ya, dan lain-lain ke ruang 2 dimensi ya, dalam bentuk gambar di R2 atau 2 dimensi gitu ya, berdasarkan kekuatan hubungan antar item tersebut. Item yang memiliki hubungan yang kuat akan dipetakan berdekatan satu sama lain, sedangkan item yang memiliki hubungan yang lemah akan dipetakan lebih jauh gitu ya. Berikutnya, fungsi utama posture dalam memvisualisasi data bibliometrik. Setidaknya ada 3 ya. Yang pertama, membuat peta jaringan. Posture dapat digunakan untuk membuat peta jaringan yang menunjukkan hubungan antar item bibliometrik. Peta jaringan ini dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi kolaborasi antar peneliti, institusi, bahkan negara. Kemudian fungsi utama berikutnya adalah membuat diagram kepadatan. Posture dapat digunakan untuk membuat diagram kepadatan yang menunjukkan item bibliometrik di ruang 2 dimensi. Diagram kepadatan ini dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi topik-topik mana saja yang populer dan yang sedang tren gitu ya di tahun tertentu. Biasanya tahun gitu ya, yang sedang berkembang. Yang ketiga, fungsi utamanya adalah membuat diagram overlay. Posture dapat dipakai untuk membuat diagram overlay yang melapiskan beberapa jenis data bibliometrik ke dalam satu visualisasi. Diagram overlay ini dapat membantu peneliti untuk membandingkan data bibliometrik dari berbagai sumber atau waktu. Kemudian fungsi utama berikutnya adalah melakukan analisis kata kunci. Posture dapat dipakai untuk melakukan analisis kata kunci untuk mengidentifikasi kata kunci yang paling sering dipakai dalam kumpulan data bibliometrik. Analisis kata kunci ini dapat membantu peneliti untuk memahami fokus penelitian dalam suatu bidang. Jadi posture ini milik banyak bidang gitu ya, tidak milik satu bidang tertentu gitu ya, dari rumpun engineering gitu ya, sains maupun sosial budaya gitu ya. Berikutnya fungsi utama posture yang kali ini terakhir ya, yaitu melakukan analisis co-authorship. Posture dapat dipakai untuk melakukan analisis co-authorship untuk mengidentifikasi kolaborasi antar peneliti. Analisis co-authorship ini dapat membantu peneliti untuk memahami jaringan penelitian dalam satu bidang.
baik itu lintas peneliti, lintas universitas gitu ya, atau bahkan lintas negara dan gitu. Nah, sebagai catatan, secara umum Postware adalah alat yang ampuh untuk melakukan visualisasi data bibliometrik. Jadi nanti datasetnya adalah kumpulan gitu ya, informasi-informasi bibliometrik dari banyak jurnal, dari banyak naskah, dari banyak paper gitu ya. Kemudian visualisasi yang dihasilkan oleh Postware dapat membantu peneliti untuk memahami data bibliometrik yang kompleks, mengidentifikasi pola data yang penting, dan membuat temuan. Ini bagi mahasiswa pasca sarjana ya, membuat temuan penelitian yang baru dengan cara melihat gap dari satu variabel ke variabel yang lain. Oke, kita berlaku ke jenis analisis dalam Postware. Ini ada 5 item kalau nggak salah. Yang pertama, co-authorship. Nah, ini kalau di tampilan Postware-nya ada di kiri atas gitu ya, type of analysis gitu ya. Co-authorship ini menganalisis kolaborasi penulis dengan penulis lain. Analisis akan memvisualkan hasil berdasarkan nama penulis, organisasi, dan negara dari asal penulisnya. Lalu yang kedua adalah co-occurrence. Di sini akan menampilkan visualisasi jejaring antar kata kunci. Berikutnya yang ketiga adalah citation. Di citation ini si Postware akan memvisualkan dokumen yang diamati. Dokumen yang diamati atau diuji akan dihubungkan dengan dokumen lain yang juga diamati atau diuji jika mereka menyetir artikel lain yang sama-sama diamati. Nah, sekilas belibet ya, tapi nanti dengan gambar akan lebih greget gitu. Berikutnya, analisis ini berguna untuk memperlihatkan citasi antar dokumen. Bisa dipakai juga untuk melihat self citation penulis. Nah, ini jadi hati-hati nih ya. Quote gitu ya, data bersifat abadi gitu ya. Ini juga berlaku di istilahnya ranah ilmiah gitu ya. Jadi self citation ini akan bisa muncul dikeluarkan hasilnya oleh Postware. Kemudian model visualisasinya ada beberapa. Ini tadi sudah selesai ceritanya ya, yang bagian type of analysis. Sekarang model visualisasinya, di antaranya adalah dokumen gitu ya yang diamati, kemudian source-nya atau jurnalnya atau proceeding-nya, kemudian penulisnya, kemudian organisasinya, atau bahkan yang lebih besar negaranya. Oke, yang berapa sekarang? Yang keempat ya, bibliographic coupling. Artikel yang diuji atau diamati akan divisualkan dan dibuat networknya jika mereka memiliki referensi yang sama. Analisis ini menunjukkan kedekatan kajian antar dokumen yang terhubungkan. Model visualisasinya ada beberapa, mirip seperti tadi ya. Di antaranya dokumennya gitu ya yang diamati, kemudian jurnalnya, lalu penulisnya, organisasinya, atau bahkan negaranya. Oke, yang terakhir berarti ya kalau nggak salah ya, co-citation. Co-citation berbeda dengan citation dan bibliographic coupling. Co-citation di sini akan memvisualkan referensi yang digunakan oleh dokumen yang diuji atau diamati. Referensi akan dihubungkan jika mereka dipakai dalam artikel secara bersamaan. Misal nih, referensi 1 dan 2 dipakai oleh artikel A, maka referensi 1 dan 2 akan dihubungkan oleh Postware-nya gitu ya. Ada benangnya gitu ya. Lalu jika referensi 1 dan 5, ada nambah lagi nih referensi 5, ternyata dipakai dalam artikel yang lain, sebut saja artikel B. Maka selain dengan referensi 2, referensi 1 juga terhubung dengan referensi 5. Begitu seterusnya. Nah, co-citation ini divisualkan berdasarkan referensi yang dikutip, sama seperti yang lain tadi ya, yang sebelumnya, nama jurnalnya, kemudian nama masing-masing penulisnya, atau bahkan nama negaranya. Nah, analisis co-citation ini akan bermanfaat untuk mengetahui referensi yang dominan dipakai oleh sekelompok artikel yang diuji. Oke,
beralih ke metode penghitungan yang dilakukan oleh Fosviewer. Hanya ada dua yang dilakukan, yaitu full counting dan fraksional gitu ya, atau apa, terpisah gitu ya. Full counting akan menghitung apa adanya, full gitu ya. Sedangkan fraksional dipengaruhi oleh berapa jumlah koautor dalam sebuah dokumen yang diuji. Perhatikan bahwa jika data yang ingin dibaca adalah bagian judul atau abstrak, maka Fosviewer akan memotong kata dalam judul atau abstrak tersebut, lalu memvisualkan keterkaitan antar potongan kata atau term tersebut. Berikutnya, jika pada dokumen ditemukan ketidakrapian data, misalnya nih, nama satu orang ditulis dengan beberapa variasi. Misalkan nama saya gitu ya, Samsul Arifin, kadang ditulis S Arifin, Arifin S, ada juga yang menulis lengkap Samsul Arifin gitu ya. Itu nanti Fosviewer memiliki fitur thesaurus gitu ya. Fitur ini akan dengan otomatis akan mampu mengganti beberapa nama atau term yang bervariasi ke dalam satu nama yang kita pilih. Dengan demikian hasil visualisasinya akan lebih rapi gitu ya. Jadi tunggal gitu ya nama penulisnya. Tidak satu orang tapi ditulis dengan beberapa variasi gitu ya. Oke. Ini sepertinya terakhir dari Fosviewer, tampilan visualisasi gitu ya yang dipropos oleh Fosviewer. Ada 3. Yang pertama network, yaitu memperlihatkan jejaring antar term yang divisualkan. Yang kedua overlay, yaitu memperlihatkan jejak histori penelitian. Yang ketiga density, yaitu memperlihatkan kerapatan atau penekanan pada kelompok penelitian yang dapat digunakan untuk melihat bagian riset yang masih jarang dilakukan. Nah, yang bagian 3 ini biasanya tujuan utama gitu ya, mahasiswa pasca sarjana atau dosen yang sedang mencari gitu ya sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang baru gitu ya di variabel tertentu. Sekarang kita berbicara masalah sidebar ya, sidebar kiri dan kanan dari softwarenya. Yang sebelah kanan, Fosviewer menyiapkan beberapa fitur visualisasi. Misalnya, pengaturan link yang dapat dipilih berdasarkan link, occurrence, sebelah dokumen, dan lainnya. Pilihan label menggunakan circle atau frame, pengaturan font, maksimal length gitu ya, untuk mengatur berapa karakter yang akan tampil pada setiap circle frame. Aduh Pak, kok pusing gitu ya? Nah, diamkan aja. Defaultnya itu ada gitu ya, jadi nggak usah dimainkan, nggak masalah gitu ya. Berikutnya yang sidebar kiri. Tampilannya kira-kira sebagai berikut ya yang ada di gambar itu. Visualisasi bisa disimpan dalam bentuk gambar ya dengan format PNG serta penyimpanan hasil kerja pesuruh tadi ke dalam file yang bisa dibuka kemudian hari. File penyimpanan ini ada 2 jenis ya, map dan network. Kemudian file hasil penyimpanan berjenis map. Nah, kira-kira ilustrasinya yang sebelah kiri tadi. Isinya apa? Adalah term, occurrence, weight, dan lainnya. Data di file map ini bisa dibuka menggunakan spreadsheet seperti Excel gitu ya, untuk ditampilkan dalam tabel. Kemudian items. Pada tab ini akan terlihat jumlah items yang divisualkan serta kelompok klasternya. Anda bisa klik salah satu items untuk melihat jejaringnya. Kemudian berikutnya analisis di bagian sidebar tadi ya. Di sini Anda bisa melakukan pilihan normalisasi. Habis lagi. Pilihan normalisasi, setting cluster, dan melakukan rotasi tampilan. Oke, teorinya cukup nih. Kita coba praktek langsung yuk. Yuk. Nah, tapi laptop Anda khususnya yang ini saya pakai OS Windows ya, jadi mau nggak mau download Java for Windows dan Fosviewer for Windows gitu ya. Terus kalau yang pakai MacBook gimana? Nah, bisa juga karena Java juga berjalan di MacBook kalau nggak salah ya. Ini saya takut salah nih. Oh ini tadi udah download ya. Nah ini dia. Kelihatan ya, jadi yang pakai MacBook atau Linux ya, ini juga nggak ada masalah nih. Jadi
satu untuk semua ini. Oke, kalau sudah terinstall kedua tools tersebut, maka harusnya langsung bisa melakukan analisis bibliometrik. Nah, studi kasus satu nih, saya ngambil random aja kemarin suatu paper yang baru saja publish dengan bahasa Indonesia. Judulnya adalah analisis bibliometrik tentang manajemen kepemimpinan menggunakan aplikasi Postgres. Jadi variabel yang dilihat adalah manajemen kepemimpinan. Kemudian tujuannya, kalau saya baca dari abstraknya, adalah menganalisis dan mendemonstrasikan analisis data bibliometrik secara sistematis menggunakan Postgres langkah demi langkah. Kemudian datasetnya apa? Ternyata hanya 10 artikel teratas dalam topik atau kata kunci manajemen kepemimpinan. Diambil dari web Scopus gitu ya. Kemudian hasilnya kira-kira ada 3 hal ya. Yang pertama, manajemen kepemimpinan merupakan bidang yang dapat diintegrasikan dengan bidang lain untuk penelitian lebih lanjut. Memberikan peluang untuk menemukan konsep-konsep baru dalam menetapkan tema penelitian. Nah, analisis bibliometrik ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dalam merencanakan dan menetapkan arah penelitian. Mungkin Pak, no picture hoax ya. Nah, kita lihat. Ini adalah rujukan utama. Nah, mungkin Anda akan tercengang dengan bahwa ini publish di nggak kelihatan ini. Nah, ini dia. Cinta 4 ya. Lumayan gitu. Kalau Anda punya kegelisahan di banyak variabel gitu ya, Anda pengen tahu nih, misalkan Anda pernah membaca metode tertentu atau variabel tertentu, lalu download datasetnya gitu ya, kemudian mainkan gitu ya, Anda bisa gitu ya membuat apa istilahnya, membuat cerita atau narasi dengan template tulisan ilmiah gitu ya, yang tidak seenaknya ya, ada judul, pendahuluan, kemudian metodologi gitu ya, yang normal gitu ya. Nah, itu nanti ada scope-nya atau ada marketnya gitu ya, kalau ingin di submit ke jurnal tertentu. Jalan ke sana aku. Kemana? Ke Rambai. Nah, yang sekarang berikutnya adalah ternyata saya bahas ya. Studi kasus satu tadi, ini saya screenshot yang penting-penting aja ya. Di situ ditampilkan, kan tadi dikatakan ada 10 paper yang berhasil gitu ya. Ini artinya apa? Ternyata kata kunci manajemen kepemimpinan, kalau berdasarkan artikel itu ya, yang bahas baru sedikit gitu ya. Atau secara tepatnya, untuk paper-paper yang terindeks Scopus, ternyata sedikit gitu ya, hanya 10 gitu yang didapatkan. Ini mohon maaf 3 karena 4-10-nya beda halaman gitu ya. Jadi saya tampilkan yang metadata untuk paper 1, 2, dan 3. Itu berarti 2 tahun terakhir ya, 2022. Kemudian ini adalah visualisasi jaringan manajemen kepemimpinan. Ya mungkin tidak terlalu berharap banyak ya, hanya 10 paper, ya kira-kira ilustrasinya hanya seperti itu. Tapi berita baiknya adalah Anda bisa melihat ya, kalau misalkan Anda concern ke topik apa tadi namanya manajemen kepemimpinan gitu ya, terlihat baru sedikit nih gitu ya. Jadi Anda bisa nyemplung di situ gitu ya. Berikutnya gambar 2 adalah visualisasi jaringan klaster 1. Nah, ini saya juga belum baca dengan cermat tadi ya, maksudnya klaster 1 apa, mungkin definisinya ada di papernya gitu ya. Kemudian ada klaster 2 juga. Kemudian ini adalah visualisasi hamparan dengan postur. Ini mohon maaf kalau tidak terlalu jelas ya. Dan ini adalah gambar terakhir. Visualisasi kepadatan atau density ya tadi ya, dengan postur. Nah, studi kasus 2 ini ceritanya ada kawan saya kemarin yang tiba-tiba bahasa Inggrisnya nyemplung apa ya, ngomong gitu ya, pada suatu obrolan random, manet. Ternyata di dunia informatika gitu ya, ada istilah atau frase mobile ad hoc network gitu ya.
disingkat Manet. Nah, saya iseng dong, saya coba apa namanya cari di Scopus ya, dengan harapan mendapatkan sesuatu. Nah, misalkan kita terapkan gitu ya, template penelitian gitu ya, tetapkan tujuannya, kemudian datasetnya apa, kemudian nanti disusun gitu ya. Biasanya kita bekerja mundur kalau menggunakan Pursuer. Kita justru menghimpun hasilnya dulu ya, hasil visualisasinya. Baru nanti kita kerja mundur, menarasikan gambar-gambar visualisasi tersebut gitu ya. Kemudian membuat pendahuluannya, lalu baru tentukan judulnya. Biasanya seperti itu. Terus nah ini yang penting. Ini adalah settingan yang saya terapkan gitu ya. Jadi ini untuk mendapatkan 4.685 metadata, saya harus nyeting seperti ini gitu ya. Nanti gimana kok sekilas ribet ya? Jangan khawatir, ini bukan saya yang bikin ya. Ini fokusnya yang buat. Ya. Karena pertamanya kalau nggak disetting itu di atas 16.000 gitu ya, sampai dengan tahun 2024. Next. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pengumpulan data ya, langsung masuk ke Scopus, kemudian pembersihan data, lalu ekspor gitu ya ke dalam format file yang diterima oleh Pursuer. Saya pakai CSV ya, bisa dibuka pakai Excel juga. Lalu import ke Pursuer-nya. Nah, lalu lakukan analisis data ya. Nah, mungkin jangan takut dengan istilah analisis data gitu ya, karena kita hanya klik aja gitu ya. Kita nggak melakukan apapun. Kita hanya klik aja, lalu Pursuer yang bekerja. Lalu, nah tugas utama kita mungkin adalah menarasikan atau memparagrafkan hasil visualisasi tadi, ya, yang harusnya itu bukan pekerjaan yang sulit. Oke, ini dia, ini yang tadi ya kodenya ya. Jadi dengan mengeklik advanced query di portal Scopus, maka ini settingan-settingan yang tadi dilakukan gitu ya, sehingga muncul 4.000-an dokumen gitu ya yang ditemukan. Nah, ini langkah demi langkah. Gimana caranya mendownload metadatanya? Pilih all gitu ya. Kemudian ekspor, lalu pilih CSV. Apa saya nggak mau yang CSV, saya maunya RIS, boleh silakan gitu ya, sama aja. Berikutnya, nah ini dia. Sebelum atau setelah mengklik salah satu format yang bisa dibaca oleh Pursuer, pastikan ini di bagian metadata tadi semuanya diklik yang bagian atas. Nah, lalu klik save. Nah, nanti ada semacam progress ya dari 1 sampai 100%. Terlihat di kanan bawah gitu ya. Itu tadi saya screenshot waktu 4%. Kemudian, nah ini mungkin saya lagi gabut ya, sudah selesai di bagian browsernya saya screenshot. Ini artinya betul-betul detail gitu ya. Nah, sudah tinggal buka Pursuer-nya dengan asumsi tadi ya, 2 file yang sudah di-download tadi, lalu buka dengan Pursuer. Nah, pilih bagian yang kedua ini ya, semoga jelas ini di tampilan Anda. Pilih bagian bibliografik data. Nah, mungkin kalau Anda notice, ternyata Pursuer juga bisa membahas yang lain gitu ya. Nah, tapi kita fokus yang di tengah-tengah aja, yang bagian data bibliografik aja. Kemudian, nah tadi source-nya adalah Scopus, sehingga pilih yang ada kata-kata Scopus-nya gitu ya, yang paling atas. Berikutnya, klik sumber atau folder ya, datanya. Ini yang bagian Scopus tadi. Kemudian ini dia, pilih foldernya. Tadi saya kasih nama ya, Manet gitu ya, 4.685 dokumen fonts gitu ya, biar tak lupa. Berikutnya ini dia.
Ini berarti sudah subjektif sekali ya. Anda ini gimana? Kalau mau menghitung ya, berarti akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Setiap 5 ini ada setidaknya 3 cara gitu ya. Kemudian dari 3 cara itu ada metode 2 gitu ya. Minimal berarti Anda bisa melakukan 5 pangkat 3 pangkat 2 lagi ya. Kira-kira kayak gitu ya. Pak Indra ya. Jadi tergantung selera mau visualisasi dari mana yang ingin ditampilkan. Nah, kalau Anda semuanya melakukan itu ya Anda akan berlembar-lembar gitu ya naskah papernya gitu ya. Jadi pilih saja yang sesuai kebutuhan gitu ya. Oke, ini tampilan demi tampilan, ini juga bisa dimodifikasi gitu ya. Dan ini tampilan sebelum finish. Nah, ini adalah kira-kira tampilan apa tadi saya pilih co-occurrence lalu all keyword gitu ya. Nah, kelihatan bahwa magnet atau mobile network tadi merangkul semua kata kunci yang berhubungan gitu ya. Nah, gimana cara melihat gap penelitian? Anda cari yang sendirian gitu ya, yang jomblo gitu ya. Nah, apa itu yang nyempil-nyempil gini nih? Misalkan apa itu? Authentication scheme atau quality of service routing. Nah, itu yang sekilas gitu ya, belum ada orang yang menghubungkan magnet dengan kata kunci tersebut. Dan ini juga berlaku untuk variabel-variabel yang lain ya, kata kunci yang lain. Kemudian ini hasil visualisasi untuk cogitation auto. Kok nggak berubah ya? Apa saya tadi keliru ya? Salah screenshot nih. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita coba praktik langsung. Nah, manfaat penggunaan Force Viewer rangkumannya adalah sebagai berikut ya, memudahkan pemahaman tentang data di bibliometrik yang kompleks. Kemudian mengidentifikasi, ini tadi disebut sudah sebetulnya ya, mengidentifikasi tren penelitian dan topik yang berkembang. Kemudian menemukan kolaborasi dan hubungan antar peneliti. Nah, ini ngomong-ngomong masalah kolaborasi, ini biasanya ya, kalau yang saya rasakan cenderung males kalau sendirian. Tapi kalau minimal 2 orang, maka biasanya lebih semangat gitu. Membuat analisis bibliometrik dan memperjelas temuan penelitian. Pak Arifin. Secara keseluruhan, Force Viewer adalah alat yang ampuh dan bermanfaat untuk analisis bibliometrik. Force Viewer dapat membantu peneliti untuk memahami data bibliometrik yang kompleks, mengidentifikasi data yang penting, dan membuat temuan penelitian yang baru. Oke, kesimpulannya, nah, mungkin sebelum ke kesimpulan kita coba. Ini masih ada. Oke, 15 menit mungkin cukup ya. Nah, bagian terpenting ya biasanya dalam suatu penelitian adalah collecting the data ya. Nah, data di sini kita pakai data sekunder. Sekunder atau primer ya? Karena kita tinggal download gitu. Sekunder seperti itu. Nah, pilih bagian search. Nah, Anda nggak usah request ya. Saya cukup pakai yang tadi aja, konsisten dengan yang ada di PPT. Magnet. Bukan magnet. Apa tadi? Lengkapnya gitu ya. Nah, di bagian sini pastikan ininya keyword ya, kata kunci. Anda bisa juga milih yang lain gitu ya. Tapi biasanya kata kunci gitu aja ya. Lalu search. Sama kalau ada kata magnetnya error. Tadi saya coba lagi di rumah juga error. Jadi tanpa magnet. Nah, kelihatan ya. Kalau nggak di setting apa-apa,
muncul sekitar 44.000 dokumen. Dan ini Anda bisa lakukan modifikasi dengan cara misalkan 5 tahun terakhir saja gitu ya. Kemudian pilih yang conference atau jurnal saja. Lalu final saja, jangan yang masih in review gitu ya. Lalu ya, proceeding atau jurnal. Kemudian bahasanya Inggris saja, yang bahasa internasional yang dominan ya. Lalu limit. Nah itu berubah ya, dari 44 ribuan menjadi sekitar 4.200. Tinggal di download. Caranya gimana? Ini klik all, lalu export, lalu pilih CSV, lalu ini klik. Nah sebelum saya lanjutkan, mungkin Anda sekarang lagi ada yang nyoba nih masuk ke Scopus.com, loh kok pasnya nggak bisa ya? Karena mungkin Anda belum login atau belum register. Jadi mohon register dulu, dan nggak bisa kalau pakai akun yang atau email biasa ya seperti Gmail gitu. Seingat saya nggak bisa. Jadi Anda harus punya email yang afiliasinya itu langganan Scopus. Karena dalam ini saya menggunakan Scopus ya untuk download datasetnya. Nah, pas kalau saya bingungnya gimana? Nah, cari kawan yang punya gitu ya. Karena ini nggak masalah gitu ya, karena hanya pinjam email atau istilahnya pinjam, atau bahkan nggak usah pinjam ya, kita tolong downloadkan itu juga bisa. Oke, ini pilih ekspor. Nah, ini tergantung kecepatan internet juga ya. Nah, itu 2%, 4%. Nah, ini ceritanya nanti skip ya. Nah, sekarang kita coba salah satu saja ya. Nah, ceritanya misalkan sudah di-download ya, sudah ada di folder download nih. Pilih, nah ini tadi ya, seperti yang ada di PPT tadi, pilih bibliographic data, lalu next, pilih yang ada Scopusnya, lalu, nah ini ceritanya tadi saya sudah melakukannya, jadi ini tersimpan ya, Bapak Ibu, nggak usah diklik lagi. Tapi kalau belum ya ini diklik browse gitu ya, lalu next. Nah pilih yang biasanya yang favorit adalah melihat kata kuncinya dulu nih, dia, lalu all keyword. Next, ada sekitar 2000-an gitu ya, 2029 gitu ya, yang cocok dengan settingan tadi. Klik. Tara, sudah muncul Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Ini adalah output visualisasi pertama dari metode yang bernama Manet gitu ya. Anda bisa melakukan dengan kata kunci yang lain, dan mungkin sesi ini menutup ya workshop sederhana untuk judul yang pertama di hari ini. Nah, mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum. Terima kasih Bapak Dr. Samsul Arifin atas pemaparannya untuk materi yang pertama terkait dengan penggunaan false viewer pada analisis bibliometri. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Barangkali Bapak Ibu yang di sini boleh bertanya, atau yang di ya, silakan Bu Ida. Semoga kamera melihat ya. Ada jauh. Enggak, cuma 4 tadi ya, CSV. Nah, kalau misalkan nggak Scopus, misalkan dari Google Scholar, kan itu belum. Tapi ada tools lainnya, kayak Perish apa gitu. Karena nggak bisa langsung kalau dari Google Scholar. Nah, paling mudah memang dari Scopus itu. Ada aplikasinya. Iya. Ya. Nah, ini bibliografi data.
Nah, tadi dulunya biasanya ada di folder download. Bernama scopus.csv biasanya gitu. Oh, tadi dikasih nama. Oh, kalau belum download belum bisa, harus download dulu itunya. Data. CSV. Oh, kalau mau coba sekarang aja nggak perlu masuk ke scopus.com. Ya tapi nggak kelihatan. Iya. Jadi Bapak Ibu di Zoom ini ada pertanyaan terkait bagaimana mendownload dari Scopusnya yang tadi gitu Bapak Ibu. Nah dari Scopus itu kita perlu email afiliasi yang sudah berlangganan Scopus gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi tantangan ya. Tidak masuk ke scopus.com. Nah, kalau di PWK apa biasanya kata kuncinya lagi tren? Atau yang nggak tren ya, atau mungkin yang dominan dipakai? Satu atau dua kata kunci nggak apa-apa. Atau satu aja deh. Nah, itu login dulu Bu, sign in. Login nggak bisa ya? Oh, enggak. Nggak ada tempatnya tadi kan? Coba kalau nggak login, bagian source-nya tadi nggak ada. Iya. Iya. Nah, itu dia. Yang punya ini. Ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang mau download referensi ya Pak ya. Istilahnya apa ya Pak? Dataset ya. Dataset ya. Datasetnya Atau data Scopus. bibliografiknya. Nah, itu memang perlu sign in ke Scopusnya yang dengan alamat email dengan institusi yang sudah berlangganan dengan Scopus gitu Bapak Ibu. Kemudian ada yang tanya Bu. Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Leonard. Itu bagaimana? Apakah host viewer ini bisa digunakan bareng Mendeley? Apa nih definisi bareng nih? Mungkin dari library-nya, dari Mendeley. Nah, atau kalau artinya apakah misalkan tadi 4.000-an ya, 4.200-an dataset yang saya download, lalu saya simpan ke akun Mendeley saya yang tidak lain adalah akun host viewer akun Scopus saya gitu ya. Nah, itu iya, jawabannya iya. Jadi bisa langsung otomatis masuk ke akun saya. Ini tuh ya jawabannya. Jadi kalau di ekspornya itu bisa ke offline ke dalam folder kita atau ke akun Mendeley kita gitu ya. Nah, dalam artian akun Mendeley itu bisa dipandang sebagai akun Scopus atau akun apa tadi? Ya akun Scopusnya ya, atau akun Mendeley-nya atau akun Science Direct-nya gitu. Semoga menjawab Pak Leo. Silakan rekan-rekan yang lain atau adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya. Silakan. Nah, Mau raise hand juga boleh. raise hand boleh. Sepertinya harus dicobakan dulu barangkali ya Pak Samsul ya. Dulu nanti kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa juga menghubungi Pak Samsul. Jadi Pak Samsul ini adalah dosen di program studi data science ITSB. Nanti Bapak Ibu, saudara-saudara, mahasiswa bisa menghubungi beliau. Kalau misalkan nanti sudah dicobakan terus ada masalah. Siap. Ya Pak Samsul, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Diharapkan ini bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana cara menggunakan teknologi digital gitu ya untuk mendukung pengembangan penelitian yang kita lakukan. Terima kasih pemaparannya Pak Samsul. Baik Bapak Ibu,
dan saudara sekalian, kita mungkin akan beranjak ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua itu akan diisi oleh Bapak Ahmad Indra Aulia, STMT. Beliau adalah dosen dari program studi informatika ITSB. Judul pemaparan kedua adalah tentang mengelola referensi karya ilmiah menggunakan Mendeley. Gitu. Mungkin saya bacakan sedikit CV beliau. Beliau adalah lulusan dari program studi teknik kendali ya Pak ya. Teknik kendali S1 dan S2-nya adalah program studi teknik kendali dari Institut Teknologi Bandung. Judul penelitiannya saat ini adalah terkait dengan membangun sistem deteksi dini tsunami menggunakan mesin learning. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kebetulan tadi mendengarkan juga judul penelitian dari kedua narasumber kita, kebetulan dua-duanya tentang early warning system gitu ya. Nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja, Pak Indra. Siap ya? Baik. Baik, pada Bapak Indra dipersilakan untuk pemaparannya. Terima kasih Bu Elvi, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Indra Aulia dan Bapak Ibu dan adik-adik rekan-rekan bisa memanggil saya Indra begitu. Saya dosen di informatika. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan mengenai materi yang kita sampaikan hari ini ataupun yang lainnya bisa menghubungi saya. Saya mau share screen. Nah, ini. Sudah terlihat ya. Jadi pada pagi hari ini di kesempatan yang kedua saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan referensi karya ilmiah dengan Mendeley. Mendeley ini salah satu dari reference manager, yaitu aplikasi yang kita bisa gunakan untuk mengumpulkan referensi-referensi, mengorganisasi referensi-referensi maupun beberapa fitur-fitur lain. Nanti yang akan saya jelaskan. Mendeley ini salah satu yang banyak digunakan oleh praktisi-praktisi dan juga peneliti begitu. Karena Mendeley ini banyak terintegrasi begitu dengan beberapa website-website ataupun organisasi yang berkaitan dengan karya ilmiah. Misalkan Scopus tadi juga itu terintegrasi dengan Mendeley juga. Nah, ini outline presentasi yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengenai reference manager secara umum. Lalu akan saya menjelaskan tentang Mendeley, fitur-fiturnya juga mengapa kita menggunakan Mendeley. Lalu cara mengorganisasi library pada Mendeley-nya sendiri, bagaimana cara menggunakan library-nya, lalu ada beberapa tools ataupun fitur yang dapat kita gunakan pada Mendeley yang dapat membantu pada penelitian ataupun pekerjaan kita. Nah, ini penting juga untuk adik-adik karena Mendeley ini akan mempermudah sekali begitu ya dalam kita mengumpulkan referensi dan juga menulis karya ilmiah kita begitu. Jadi diharapkan dapat menggunakan Mendeley ini untuk mempermudah semua proses tersebut begitu. Nah, apa sih yang dinamakan dengan reference manager ataupun Mendeley ini salah satu dari reference manager ya. Jadi reference manager adalah sebuah perangkat lunak atau software begitu yang dirancang untuk membantu pengaturan dan pengelolaan referensi atau sumber informasi yang digunakan dalam penelitian atau pekerjaan. Nah, mengapa sih kita harus menggunakan reference manager atau sarankan untuk menggunakan reference manager? Yang pertama, untuk mengatur referensi dengan mudah dan rapi. Jadi, bila kita biasanya mengatur referensi-referensi kita itu biasanya misalkan di folder atau lainnya begitu, ini lebih mudah kita menggunakan reference manager begitu. Yang kedua adalah menghemat waktu dan mempermudah pengutipan. Jadi kalau di reference manager, salah satunya Mendeley ini biasanya sudah ada format pengutipan yang standar. Misalkan kita menggunakan IEEE
atau menggunakan format apa namanya Science Direct ataupun jurnal-jurnal ataupun conference yang terdaftar itu biasanya sudah ada formatnya begitu. Nah, walaupun formatnya tidak tersedia, kita bisa mengotak-atik format kita sendiri begitu. Nantinya akan mempermudah pada saat kita melakukan pengutipan. Pengutipan itu yang citation ya kalau di bahasa Inggrisnya ya. Jadi itu akan mempermudah. Lalu konsistensi dan keakuratan. Jadi karena formatnya sudah apa namanya sudah tersedia begitu, nanti kita pada saat menuliskan di daftar pustaka ataupun pada saat kita melakukan pengutipan itu nanti akan konsisten begitu karena sesuai dengan formatnya. Kalau misalkan kita manual, bisa aja misalkan ada salah ketik ataupun salah format atau format yang tidak konsisten, itu akan memperlama dan akan tidak konsisten begitu. Lalu juga pada saat kita mengubah format, misalkan kita mau mengupload ke IEEE misalkan awalnya, lalu misalkan kita ditolak, lalu kita mau upload ke lainnya, begitu selain IEEE, itu juga kita hanya melakukan hal yang sedikit saja untuk mengubah formatnya. Dan juga di beberapa reference manager, contohnya Mendeley ini juga ada fitur kolaborasi. Nanti di sini kita dapat mempermudah kolaborasinya. Nah, Mendeley ini aplikasinya free begitu, jadi teman-teman dan Bapak Ibu bisa mendownload gratis begitu dan cross platform. Jadi dia bisa digunakan di Windows, MacBook ataupun Linux dan juga web browser juga bisa. Jadi misalkan tidak bisa kita download begitu, kita bisa menggunakan versi webnya juga. Nah, beberapa fitur dari Mendeley yang kan begitu, yaitu yang pertama ini fitur utama dari reference manager ya, yaitu menyimpan referensi dan filenya dalam cloud ya, sehingga dapat digunakan dari perangkat manapun. Jadi selama kita mempunyai satu akun, jika kita akunnya itu sama begitu, walaupun kita mengakses Mendeley dari komputer satu, komputer manapun, ataupun dari web, ini nanti akan tersimpan begitu referensi-referensi kita. Itu yang memudahkan. Jadi misalkan kita kita mempunyai beberapa workstation atau mempunyai beberapa PC yang kita kerjakan begitu, itu kita bisa hubungkan begitu melalui Mendeley ini juga. Jadi referensinya akan sama begitu. Yang kedua, membantu proses pengutipan dan pembuatan daftar pustaka. Jadi pada ini akan sangat membantu pada saat kita membuat karya ilmiah ya. Lalu membaca referensi dari file dan memberi highlight atau note. Jadi di sini Mendeley selain fitur-fitur untuk mengutip ataupun untuk menyimpan referensi, juga ada fitur yang seperti PDF ya. Jadi kita bisa memberi highlight ataupun note begitu. Nah, kelebihannya walaupun berbeda dengan PDF viewer yang lainnya, ada fitur kolaborasi. Jadi fitur highlight dan note ini bisa kita share dengan teman-teman kita yang lain di dalam satu grup di Mendeley ini begitu. Nah, ini ada dua jenis Mendeley desktop ya yang direkomendasikan. Ada yang versi 1.19.5 namanya Mendeley desktop yang atas ini. Ini yang teman-teman bisa download yang versi 1.19.5 ya. Jadi yang terbaru itu 1.19.8, tapi itu versinya masih kurang lengkap justru begitu. Dan yang direkomendasikan oleh Mendeley-nya sendiri adalah yang ini begitu. Ada juga versi yang reference manager ini yang versi baru juga, dan ini juga cukup stabil begitu. Cuma nanti teman-teman atau Bapak Ibu bisa lihat-lihat begitu mana yang cocok atau sesuai dengan Bapak Ibu. Keduanya memiliki fitur yang hampir sama. Saya cek juga fiturnya ke sebagian besar sama begitu. Cuma lebih ke tampilannya saja. Mungkin Bapak Ibu lebih mudah yang mana. Nah, yang pertama adalah setup Mendeley-nya. Kita langsung ke bagaimana kita men-setup Mendeley kita, termasuk library dari Mendeley-nya ya. Ini yang pertama tampilan dari Mendeley desktop. Jadi ini yang versi pertama tadi ya, Mendeley desktop yang 1.19.5. Ini. Lalu ini Mendeley reference manager. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu dapat melihat begitu mana yang lebih disukai atau lebih mudah begitu. Jadi kedua-duanya memiliki fitur yang sama begitu. Hanya di tempat-tempatnya saja berbeda dan tampilannya berbeda. Nah,
kalau di saya sendiri bahkan bisa menggunakan kedua-duanya, begitu ya, kedua-duanya saya install di satu laptop itu bisa juga. Saya ini untuk mencoba-coba begitu. Jadi kalaupun bingung kita bisa menggunakan dua-duanya. Tapi saran saya hanya menggunakan salah satu saja begitu. Reference Manager ataupun yang desktop. Jadi ini struktur library-nya di bagian kiri. Ini saya bukakan untuk yang bagian Reference Manager ya. Untuk yang di Mendeley Desktop juga sama. Jadi bagian kiri ini ada struktur library kita, ada all reference. Ini semua referensi yang sudah kita masukkan itu masuk ke situ. Begitu ada recently added, itu berarti yang barusan kita masukkan. Ada recently read yang baru kita baca. Favorit ini yang seperti email ya, kita bisa kasih favorit itu tanda bintang di sini ya. Kita bisa kasih tanda bintang begitu. Itu yang jadi di favorit. Lalu ada my publication, ada unsorted, duplicate, dan trash, dan lain-lain begitu. Lalu dasar referensinya ada di bagian tengahnya ini. Nah, kalau kita klik begitu salah satu referensi, nanti ada di bagian kanannya akan keluar seperti ini. Ada detail dokumennya, ada metadata dari dokumen, ada misalkan judulnya, lalu ada penulisnya, ada bisa juga kita baca dengan mengklik yang read ini, kita bisa membuka dan membacanya. Ada abstraknya dan lain-lain. Intinya metadata dari dokumen kita bisa kita lihat di setelah kita klik bagian list of reference tadi ya. Nah, bagaimana sih cara kita membuat library yang di sini tadi? Ada beberapa referensi ya, dasar referensi ini. Bagaimana cara kita membangun atau membuat library di sini? Bagaimana cara mengumpulkan seperti ini? Ada beberapa cara ya di sini. Kalau di sini ada, saya bagi menjadi 4, ada cara manual. Itu apabila kita memiliki DOI, biasanya kan DOI itu kalau kita paper-paper yang sudah terpublish itu biasanya memiliki DOI ya. Nah, ini kita bisa menggunakan dari situ. Lalu ada cara-cara lain untuk manual tadi. Lalu ada dokumen lokal, misalkan kita sudah mendownload begitu. Jadi sebelumnya kita belum menggunakan Mendeley misalkan. Terus kita download paper-paper di folder tertentu atau di folder-folder kita begitu. Itu juga bisa nanti kita masukkan ke Mendeley. Lalu ada juga web importer. Nanti kalau misalkan kita menggunakan web untuk mencari referensinya, kita juga bisa menggunakan itu begitu dengan plugin di Chrome-nya. Lalu juga bisa menggunakan bantuan jika kita menggunakan beberapa web yang berhubungan dengan Scopus, misalkan dengan Mendeley, misalkan Scopus, ini nanti juga akan mempermudah. Itu juga salah satu metode yang lain. Nah, ini penting dilakukan terutama untuk yang di Mendeley yang versi desktop yang 1.19.5 itu setelah kita melakukan penambahan, kita lakukan sinkronisasi begitu. Sinkronisasi itu kalau saya buka di ini ya. Jadi kalau di Mendeley Desktop, sinkronisasi itu ada di sebenarnya tertutup di bagian ini ya, bagian atas sebelahnya help ya. Folder ini sinkronisasi begitu. Kalau di bagian Mendeley Reference Manager ya biasanya lebih sering tersinkronisasi ya. Secara berkala, cuma untuk sinkronisasi yang ini di bawah, di bagian kiri bawahnya ada bagian kayak refresh ini untuk sinkronisasi. Jadi setiap kita menambahkan sesuatu agar tersimpan di cloud-nya Mendeley dan kita bisa akses dari manapun, saya rekomendasikan untuk melakukan sinkronisasi. Kita balik lagi ke metode penambahannya. Yang pertama adalah yang manual tadi ya. Nah, yang pertama adalah yang manual. Kalau di kiri ini yang untuk reference manager, yang di kanan adalah versi desktop. Jadi untuk mengentry atau memasukkan data secara manual, kalau di bagian reference manager diklik bagian ini ya, add new, terus satu ada add reference manually. Kalau di bagian Mendeley Desktop, penambahan file itu bisa di pojok kiri atas, begitu ada gambarnya adalah kertas dengan ada lambang plus begitu ya. Itu kalau kita klik ada add entry manually. Ini cara untuk memasukkan secara manual ya. Ini secara umum nanti masuk ke sini dulu. Nah, secara itu, nah kalau kita dari yang manual tadi kita memiliki misalkan DOI atau arsip ID atau PMID begitu. Nah, kalau kita memiliki kode begitu, kita bisa copy kode yang ini tadi, lalu kita klik simbol search-nya begitu. Ini
Ini untuk versi Mendeley desktop dan ini untuk versi reference manager. Kalau di reference manager tombol search-nya di sini ya, di bawah di bagian kanan ini ya. Di OI-nya kita masukkan lalu kita search gitu. Kalau di sini lebih intuitif di Mendeley reference manager ini kebal ya. Balik ini ya. Yang Mendeley desktop yang kanan ini harusnya. Balik. Ini tinggal kita search gitu. Sebagai contoh, misalkan di Mendeley desktop ini ya, kita misalkan punya di OI-nya di sini ya. Di OI-nya ada di sini, kita copy, add entry manually. Kalau ini yang di desktop ya, di OI-nya kita masukkan ke sini. Kita search begitu. Nah, ini bisa keluar. Kalau setelah kita klik search-nya tadi, dia harusnya keluar begitu. Nah, kalau kita mau menyimpan, berarti kita tinggal save aja begitu. Sama juga dengan yang reference manager, cuma UI-nya aja berbeda begitu. Itu kalau kita mempunyai di UI-nya. Ataupun arsip ID juga bisa, atau PMID-nya. Jadi otomatis setelah kita search, nanti kita punya abstraknya, lalu metadata yang lain juga akan ketemu begitu. Kita lanjut. Nah, bagaimana jika referensi itu agak unkonvensional ya, misalkan dari tesis atau surat kabar kan juga bisa kita masukkan gitu, walaupun untuk beberapa penelitian itu kurang valid gitu. Cuma misalkan ada surat kabar ataupun hal-hal lain yang tidak punya hal itu begitu, kita bisa secara manual memasukkan metadatanya. Jadi misalkan kita pilih referensinya, misalkan tesis atau newspaper artikel atau lainnya begitu, lalu kita bisa masukkan data-datanya sendiri. Contohnya seperti ini ya. Ini add new, ini yang Mendeley reference manager ya. Kita reference manually. Jadi kita bisa pilih sendiri begitu reference tipenya, misalkan dari film begitu. Misalkan kita mau melakukan penelitian tentang film begitu, nanti bisa kita masukkan metadatanya sendiri. Misalkan kalau di film berarti hanya ada title, author, dan tahunnya begitu ya, distributor, country, dan seterusnya. Atau misalkan lainnya, misalkan majalah gitu, itu juga begitu. Jadi dia akan menyesuaikan begitu apa saja metadata yang berkaitan dengan tipe referensi kita. Itu cara yang kedua. Kalau kita misalkan referensi kita itu tidak ada DOI-nya atau bukan referensi karya ilmiah secara yang biasa begitu. Bisa kita masukkan lewat ini. Lalu nah ini lagi misalkan ini tadi ya kasus misalkan kita sudah mempunyai referensi sendiri tanpa menggunakan Mendeley begitu. Kita simpan sendiri, terkadang dulu saya juga begitu ya. Jadi kalau meneliti begitu saya download file-filenya begitu, lalu saya simpan di suatu folder. Nah, itu bisa juga kita masukkan setelah kita punya foldernya itu, kita masukkan ke Mendeley juga, itu juga bisa. Jadi di pilihan manual tadi, add entry manually, kita bisa import files from computer atau import folders. Jadi kalau files ini satu persatu begitu, kalau folder ini jadi satu folder di dalamnya ini nanti akan masuk ke Mendeley-nya. Jadi nanti otomatis file yang sudah kita simpan nanti bisa kita lihat di Mendeley juga, gitu. Dan sudah kita bisa gunakan fitur Mendeley untuk melihat file-file kita tadi. Begitu. Nah, bisa juga misalkan Bapak Ibu tadi atau teman-teman mendownload di versi .bib, .xml atau .doc yang seperti dijelaskan Pak Samsul tadi ya. Jadi jika kita sudah mempunyai file itu juga bisa Mendeley begitu, kita bisa pilih import library begitu ya. Lalu pada Mendeley desktop add filenya bisa sesuai dengan tipe yang kita punya, begitu. Misalkan .bib, .xml atau .doc begitu. Nah, bagaimana untuk membuat .bib, .xml atau .doc itu sendiri?
Ini contohnya pada di web Scopus, kita bisa klik di export ya, bagian export bisa kita pilih dahulu begitu dokumen-dokumen yang kita ingin masukkan sebagai referensi kita begitu. Lalu kita select file types-nya sesuai ini, bisa .bib, .xml, atau .ris begitu ya. Nanti bisa terdownload dan nanti hasilnya nanti bisa kita masukkan ke Mendeley. Nah, ada juga menggunakan Mendeley Web Importer. Jadi ini memanfaatkan plugin dari browser kita begitu. Ini kurang saya rekomendasikan begitu karena terkadang pluginnya dari Mendeley sendiri kurang bagus begitu ya. Cuma ini bisa juga dilakukan begitu. Jadi pluginnya nanti secara otomatis mengidentifikasi referensi-referensi yang dapat digunakan pada suatu tab di browser begitu. Contohnya seperti ini. Jadi kalau di saya begitu ya. Nah, ini misalkan saya sedang membuka tab ini begitu ya. Dan nanti pada saat di sini ada plugin-nya, nanti dia otomatis akan melihat referensi-referensi apa yang kita bisa masukkan ke Mendeley kita begitu. Kalau di sini ada new strategy for ini ya seterusnya begitu. Lalu ada improvement, ini biasanya di sini karena di bawahnya dia mensitasi hal lain ya. Di sini dia juga terdetek begitu. Tapi yang utamanya seperti ini begitu. Jadi kita masukkan ke add ini begitu. Nah, ini nanti setelah kita add, kalau kita sudah sinkronisasi Mendeley kita yang di desktop atau di reference manager tadi, ini otomatis akan masuk juga begitu. Jadi ini salah satu cara untuk memasukkan referensi kita begitu. Kalau kita sedang browsing begitu di web gitu. Cuma saya lebih rekomendasikan menggunakan yang DOI atau cara yang lain tadi ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat DOI-nya juga ya. Di sini misalkan ini ya. Ini lebih saya rekomendasikan gitu, untuk menggunakan untuk memasukkan referensinya. Cuma bisa juga kita menggunakan plugin di browser kita. Nah, cara untuk mendownload pluginnya tadi atau web importernya tadi, kalau di di Mendeley Reference Manager, kita bisa klik di tools-nya, lalu ada install Mendeley Web Importer ya. Web Importer ini yang akan mendownload plugin untuk browser kita. Biasanya kalau teman-teman biasanya pakai Google Chrome itu ada juga web importernya. Jadi setelah kita install pluginnya, jadi saat kita membuka web yang berisi referensi yang diinginkan, misalnya kita membuka IEEE Explorer begitu ya. Pada saat kita klik di lambang Mendeley di pojok kanan atas ya di plugin kita ini, kalau kita sudah install ini ada keluar ini, dia otomatis akan keluar referensi-referensi yang berkaitan dengan halaman tersebut begitu. Jadi yang utamanya di jurnal artikel ini yang utamanya, lalu yang di bawahnya ini biasanya referensi-referensi yang terkait begitu, yang disebutkan di web tersebut gitu. Nanti teman-teman tinggal add to Mendeley aja. Nah, ada juga yang metode yang terakhir tadi ya, misalkan di beberapa web itu dia sudah menyediakan sinkronisasi langsung dengan Mendeley. Jadi misalkan di Scopus ini, saat kita klik beberapa referensinya, ada saat kita ekspor di pilihan ekspor ini ya, itu bisa langsung masuk ke Mendeley begitu. Jadi nanti setelah kita sinkronisasi Mendeley kita, otomatis akan masuk begitu. Jadi ini cara yang paling cepat ya, cuma hanya bisa dilakukan di beberapa web saja, contohnya Scopus ini. Contohnya yang Scopus ini ya, misalkan ini tadi ini, misalkan kita masukkan artikel ini ya, tunneling current control spin states ini ya. Lalu kita pilih di atasnya export. Kita bisa pilih Mendeley begitu. Ini ekspor atau Mendeley. Ini sudah masuk ke Mendeley. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita misalkan kita harus sinkronisasi dulu ya, karena Mendeley desktop kita kan offline ya. Sebelum kita sinkronisasi dia nggak secara aktif online. Ini masih sinkronisasi, ada waktunya ini ya.
Nah, setelah kita coba, kalau kita coba cari search di atas ini, tadi judulnya apa ya? Van der Waals gitu ya. Jadi sekarang masuk begitu, sudah ada. Jadi itu salah satu cara yang mudah kalau misalkan di webnya sudah terintegrasi dengan Mendeley, contohnya di Scopus. Nah, setelah kita membuat library kita yang seperti ini tadi ya, library kita sudah tersusun seperti ini. Bagaimana sih cara kita menggunakan library tersebut begitu, terutama untuk melakukan citasi ataupun membuat daftar pustaka gitu ya. Nah, untuk melakukan citasi dan membuat daftar pustaka, yang pertama yang penting dilakukan adalah menginstal plugin Mendeley di Word atau di Microsoft Word kita. Nah, untuk melakukan instalasinya, yang pertama pilih tools pada Mendeley Desktop atau Reference Manager, jadi sama begitu. Lalu kalau di Reference Manager kita menggunakan install Mendeley set for Microsoft Word. Kalau di Mendeley Desktop kita menggunakan install MS Word plugin. Lalu teman-teman tinggal melakukan langkah proses instalasinya. Lalu kita restart Microsoft Word-nya. Nah, Mendeley-nya nanti kita bisa terhubung dengan Microsoft Word-nya setelah itu. Nah, setiap kita mau mengakses Mendeley di Microsoft Word itu terdapat pada tab References. Ya. Contohnya ini ya. Contohnya di sini ya, kita di bagian references ini, bagian references, biasanya agak udah. Nah, di sini nanti akan ada beberapa fitur dari Mendeley yang masuk ke Microsoft Word kita, contohnya di sini. Sedikit ini untuk yang versi desktop ya, kalau versi Reference Manager juga sama, begitu ada juga, cuma sedikit berbeda tampilannya di Word. Nah, cara untuk menyisipkan kutipan begitu atau melakukan citation begitu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih stylenya ya. Jadi kita mau menulis itu stylenya style apa? Apakah kita menggunakan IEEE atau menggunakan Scopus yang mana dan lain-lain gitu. Jadi tergantung pada jurnal ataupun artikel tujuan kita. Dan di beberapa perguruan tinggi itu juga bisa dimasukkan stylenya. Nah, jika belum ada stylenya, jadi stylenya belum terdownload di sini, kita bisa milih di More Styles, gitu ya. Di More Styles ini kita bisa mendownload style-style lain yang mungkin belum ada di daftar style kita ini. Nah, lalu pada saat setelah kita pilih stylenya, kita pilih Insert Citation, gitu ya. Ini untuk Mendeley Desktop ya, Insert Citation. Lalu kita cari dengan kata kunci yang kita tahu, misalkan bisa dari nama penulis atau judul penelitiannya gitu. Lalu kita bisa klik gitu. Dan bisa sekali mensitasi itu lebih dari satu, karena biasanya kan ada 2 atau lebih gitu, bisa juga gitu. Jadi bisa kita klik. Contohnya seperti ini. Contohnya ini ya. Kita insert citation, misalkan stylenya apa? Misalkan ini computer and science ya. Itu kita insert citation misalkan apa? Kan ini begitu. Nah, misalkan ini ya. Sekarang ini kita masukkan 2 begitu ya. Nanti dia akan secara otomatis membuat referensinya seperti itu. Kalau misalkan kita mau mengedit, tinggal kita klik edit citation gitu. Di edit citation ini kita bisa menghapus atau menambahkan begitu. Kita tambahkan misalkan ini. Itu ya. Jadi untuk yang Mendeley Desktop gitu.
Kalau teman-teman punya yang Mendeley Reference Manager begitu, itu sama intinya ya. Jadi dipilih kalau di Mendeley Reference Manager tetap sama di bagian references, cuma di bagian kanan yang Mendeley Site ini ya. Karena di Mendeley Site ini kita klik itu biasanya akan keluar menu yang bagian kanan ini ya. Ada Mendeley Site ini keluar menu seperti ini. Yang pertama tentu kita harus menyesuaikan stylenya terlebih dahulu. Jadi nanti kita ganti begitu stylenya dan bahasanya begitu ya. Setelah kita mengubah stylenya, kalau misalnya tidak ada sama ya kita harus search dulu for another style ini ya. Kalau misalkan stylenya belum ada di list style kita. Nah, lalu untuk memasukkan kutipannya, kita tinggal mencari di bagian kanannya juga ini. All reference ini kita klik kita search gitu. Lalu kita bisa klik dan kita masukkan ini ada di bagian ini ya. Bawahnya ada insert berapa citation, jadi bisa lebih dari satu citation gitu. Nah, lalu bagaimana cara setelah kita kutip tadi ya atau kita citation tadi, bagaimana cara membuat daftar pustakanya untuk Mendeley Desktop? Jadi setelah referensi dikutip, kita bisa pindah ke halaman daftar pustaka yang kita inginkan gitu. Lalu tinggal kita pilih insert bibliografi gitu. Nah, ini nanti daftar pustakanya akan otomatis berubah saat kita mengedit, menambah atau mengurangi kutipan. Jadi tidak perlu dilakukan berulang kali gitu. Jadi sekali kita lakukan insert bibliografi, walaupun kita mengubah atau menambahkan atau mengedit citasi kita di atasnya begitu, ini otomatis akan berubah. Contohnya ini ya. Ini saya bisa memberikan contoh untuk yang Mendeley Desktop. Jadi kan kita sudah buat ini tadi ya. Lalu misalkan kita mau buat daftar pustakanya di halaman kedua begitu. Sama di reference, kita tinggal klik insert bibliografi, dia otomatis akan keluar sesuai dengan stylenya yang kita pilih tadi. Ini stylenya Computer and Geoscience seperti itu. Nah, misalnya kita mau mengedit begitu ya, kita edit citation ya, dan kita hapus gitu. Di sini juga akan otomatis terhapus begitu. Jadi sudah jadi dua ya, jadi 3 menjadi 2 ya. Jadi di sini sudah otomatis, itu salah satu yang sangat memudahkan begitu ya. Terutama kalau teman-teman menggunakan citasi yang modelnya seperti IEEE begitu, yang dia menggunakan angka begitu ya. Kalau misalnya kita manual kan akan lama begitu ya, ganti angkanya, mengganti stylenya juga kita ganti-ganti style itu ya. Ini kalau kita bisa lihat di sini stylenya langsung terganti begitu. Kita nambahkan satu sampai 3, jadi sesuai ya. Ini sesuai stylenya IEEE. Biasanya kalau ada beberapa dan berurutan dia 1 sampai 3-nya seperti ini. Jadi di sini juga akan langsung terupdate dulu. Enaknya seperti ini begitu. Jadi teman-teman tidak habis waktunya dalam mengurus membuat daftar pustaka dan juga melakukan citation. Nah, ini untuk reference manager yang Mendeley reference manager sama begitu. Jadi di sini ada jadi untuk reference manager ini dipilih tik 3 begitu ya. Lalu insert bibliografi, agak tersembunyi begitu, cuma tinggal kita pilih yang titik 3 di bagian kanan tadi ya di Mendeley site-nya ini. Terus ada juga insert bibliografi juga. Ini sama juga, dan ini juga akan otomatis terupdate apabila kita mengupdate references kita begitu. Beberapa fitur atau peralatan di Mendeley yang kita bisa gunakan gitu ya. Yang pertama adalah mengelompokkan dalam folder. Jadi karena ini juga adalah software untuk mengorganisasi referensi-referensi kita gitu, kita dapat membuat folder gitu ya untuk mempermudah mengatur file atau referensi-referensi kita. Misalkan penelitian 1, penelitian 2 atau lain-lainnya, atau kita mau menambahkan folder itu sesuai topiknya atau lainnya. Nah, pada Mendeley Desktop itu dinamakan folder ya, sedangkan kalau di Mendeley Reference Manager itu namanya collection. Cara membuatnya pada Mendeley Desktop, kita tinggal pilih create folder begitu, lalu tinggal kita isi folder
pada saat kita menambahkan referensi, atau juga bisa kita gunakan juga drag and drop ya dari referensi kita. Kalau untuk pada Mendeley Reference Manager, kita biasanya bisa memilih new collection karena namanya collection kalau di Mendeley Reference Manager. Tetapi kedua aplikasi ini sebenarnya dia berhubungan begitu. Contohnya di sini ya, di Mendeley Desktop saya punya punya folder namanya filsafat begitu ya. Kalau di Mendeley Reference Manager dia juga namanya collection, tapi sama karena terhubung ya. Juga ada namanya filsafat yang tadi. Begitu. Kalau mau menambahkan tadi di new collection, kalau di Mendeley Desktop kita bisa buat di create folder ini sebagai create folder. Ini ya. Ini mempermudah kita untuk organisasi referensi kita. Walaupun nanti kita tetap bisa melihat semua itu di bagian all documents ini, nanti semua dokumen di folder manapun juga akan kita lihat. Lalu juga ada annotate and highlight. Jadi Mendeley ini bisa juga kita gunakan untuk membuka PDF ataupun file referensi kita begitu. Seperti misalkan PDF viewer lainnya, misalkan kayak Adobe Reader atau lainnya, ini juga bisa begitu. Ini akan mempermudah proses studi pustaka dalam penelitian, dan juga kita dapat melakukan annotate atau memberi komentar dan juga menggarisbawahi atau memberikan highlight gitu ya. Nah, kelebihannya catatan dapat dilihat tanpa membuka dokumen begitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan ini ya, ini kita klik 2 kali kalau di Mendeley Desktop itu kita akan membuka dokumen kita kalau sudah punya, kalau ada dokumennya ya. Jadi dokumennya kan beberapa dokumen open source, beberapa yang plus gitu ya. Jadi kalau misalkan dokumennya kebetulan dokumen yang bisa kita buka, itu kita bisa buka seperti ini. Lalu kita bisa annotate dan juga highlight gitu. Nah, ini contohnya annotate dan highlight-nya ya. Jadi sini seperti pada teman-teman atau Bapak Ibu biasanya bisa kita blok lalu kita highlight gitu ya. Nanti ya juga kita masukkan komentar di bagian annotate-nya. Kita kasih note gitu ya. Nanti note-note-nya, kelebihannya kalau pakai Mendeley itu akan terkumpul di bagian kanannya ini. Dan bagusnya lagi apabila kita menutup filenya gitu, kita bisa dengan cepat melihat di bagian kanannya tadi, di bagian notes-nya ini ada note yang kita berikan. Contohnya di sini. Jadi misalkan kita perlu dengan cepat untuk mencari sebuah file berdasarkan note kita, itu kita bisa mengklik tanpa harus membuka filenya satu persatu. Jadi misalkan file ini itu apa sih isinya, kita bisa lihat di bagian notes-nya. Ataupun file ini tadi apa sih yang penting dari file ini, kita bisa lihat langsung dari sininya tanpa harus membuka filenya. Ini juga terhubung secara global juga seperti yang di lainnya tadi ya. Jadi misalkan ini tadi ya. Nah, misalkan di sini tadi annotation-nya ini juga terhubung juga dengan float-nya. Jadi misalkan kita buka di komputer lain atau di aplikasi yang lain, itu juga akan tetap ada begitu. Ini ya contohnya ya. Komennya notes-nya. Nah, ada juga filter ya. Filter ini lebih lengkap di bagian Mendeley Desktop gitu ya. Filter ini bisa kita filter berdasarkan author ataupun keywords-nya atau tag yang kita berikan atau dari publikasinya. Itu mempermudah kita memilih-milih jurnal-jurnal atau referensi-referensi kita. Yang terakhir, di Mendeley juga menyediakan fitur kolaborasi begitu atau grup gitu ya. Jadi fitur-fitur yang sebelumnya kita jelaskan itu dapat juga digunakan bersama pengguna yang lain begitu. Dan yang terhubung pada satu grup begitu. Nah, file-file kita dapat dilihat dan dikomen oleh anggota grup. Nah, cara membuat grupnya kalau di bagian Mendeley Reference Manager ya, di bagian kiri ini ada grup sini ya. Kita tinggal menambahkan grup begitu ya.
nanti akan otomatis terbuat grup sendiri. Nah, untuk menambahkan menambahkan peserta dari grup itu, kita bisa manage grup ya. Kita klik grupnya, lalu klik di titik 3 ini, kita bisa manage grup. Lalu kita bisa tambahkan invite members ini, kita bisa menambahkan anggota-anggota dari grup yang bisa saling berkolaborasi. Termasuk memberikan highlight atau memberikan komen tadi ya. Itu bisa dilakukan oleh anggota-anggota grup. Nah, untuk menambahkan file pada suatu grup, biasanya bisa kita drag and drop dari referensi yang ada di Mendeley kita. Ini contoh dari grup ya. Nah, ini kalau misalnya dari grup ini, nah kita ingin memasukkan salah satu referensi kita agar misalkan dilihat ataupun yang diisi oleh teman-teman di grup kita, gitu, kita bisa drag kita seret gitu ya, kita masukkan ke misalkan guru 1 awalnya kosong. Ini kok nggak masuk. Jadi saya masuk. Nanti teman-teman kita yang berada dalam satu grup akan bisa juga melihat ataupun memberikan catatan begitu. Jadi kita saling bisa berkolaborasi di Mendeley juga. Jadi sekian dari saya kembalikan ke moderator. Apabila ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Pak Indra. Ini sungguh sangat bermanfaat sekali ya buat para peneliti gitu ya, agar kita tidak habis waktu menyelesaikan bikin tulisan begitu ya. Iya. Jadi Mendeley ini ya bisa kita manfaatkan begitu. Mungkin sebelum yang lain tanya, saya ada pertanyaan sedikit, mungkin tadi kelewat ya Pak ya. Sebelum kan tadi berarti kita install Mendeley-nya ya Pak ya. Install Mendeley-nya, terus kita bisa buka di mana aja, terus kita bisa kolaborasi begitu ya. Nah itu menggunakan apa Pak? Apakah ada akunnya atau seperti apa? Oh ya, kita harus membuat akun Mendeley terlebih dahulu gitu. Jadi nanti pada saat kita download dan juga ini sign in itu biasanya harus menggunakan akun, dan satu akun itu nanti dapat kita gunakan di berbagai platform. Nanti akan terhubung secara otomatis di cloud-nya Mendeley begitu. Berarti terhubungnya itu pakai akun itu ya Pak? Ya, pakai akun yang kita pilih. Oh, gitu. Silakan barangkali Bapak Ibu yang hadir di sini atau yang di Zoom, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ini nanti ada Bapak yang tanya apa ya? Rekamannya barangkali ya. Rekamannya nanti mungkin bisa kita beri ya Pak ya. Jangan. Baik, nanti rekamannya diberikan di grup ya, di versinya nanti kita berikan. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, Bapak Indra ini afiliasinya di ITSB itu di program studi informatika. Alamat emailnya barangkali Pak. Oh ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan setelah Bapak Ibu di rumah mencoba gitu ya, itu mungkin nanti bisa langsung ditanyakan ke Pak Indra atau tadi menggunakan post viewer gitu ke Pak Samsul Arifin. Alamat emailnya untuk Pak Indra itu di Ahmad Indra ACH gitu ya, Ahmad ya Pak ya. Ahmad Indra @itsb.ac.id. Lalu untuk Pak Samsul Arifin, alamat emailnya di samsul.arifin@itsb.ac.id. Kalau mungkin sekarang masih belum ada pertanyaan karena belum mencoba gitu, siapa tahu nanti setelah mencoba gitu ada pertanyaan, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian silakan bisa berkirim email ke kedua narasumber kita begitu. Baik, belum ada pertanyaan? Mau saya share. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Nyoman. Pertanyaannya adalah kalau Mendeley itu harus online nggak, Pak Indra? Ya, jadi kalau Mendeley ini mau tidak mau nantinya akan harus online agar kita bisa hubungkan begitu dengan cloud-nya Mendeley begitu. Jadi ada beberapa fitur yang bisa offline gitu. Misalkan pada saat kita melakukan citasi dan membuat daftar pustaka, pada saat kita membuat citasi dan daftar pustaka itu bisa offline Bu. Jadi setelah kita punya daftar referensi kita begitu itu bisa offline.
Karena tapi kalau misalkan pada saat kita apa namanya melakukan pengumpulan referensi itu biasanya lebih baik dilakukan secara online agar bisa terhubung dengan cloud-nya. Jadi misalkan ada trouble di komputer kita masih tersimpan di cloud. Akan tetapi apabila kita di tahapan menulis begitu, menulis daftar pustaka ataupun mengutip itu bisa dilakukan secara online gitu. Misalkan kita mempunyai Mendeley Desktop atau Reference Manager tadi gitu Bu. Nyoman ya tadi ya tanya ya. Satu lagi Pak, saya pertanyaannya. Oh iya, silakan. Gini kan Bu, gini Pak, kan kalau kita kayak tadi mungkin masalahnya seperti Pak Samsul gitu. Kalau kita cari jurnal gitu kadang-kadang kan ada yang free, ada yang enggak. Nah kan kalau nggak bisa download itu kan tapi ada nomor DOI-nya kan. Iya. Nah itu kan di Mendeley kita bisa ambil ya Pak ya metadatanya saja gitu. Iya. Terus berarti full paper-nya nggak bisa kita ambil. Nah, full papernya nanti kalau misalkan dia nggak open access, berarti kita tidak akan bisa download, tidak akan bisa baca. Cuma tetap bisa kita refer begitu. Misalnya kita mau downloadnya dari mana begitu, dari situs-situs apa begitu. Nanti tetap aja kita bisa masukkan ke DOI-nya, bisa masukkan ke reference kita gitu, walaupun nggak bisa kita baca secara legal gitu, bisa kita tetap masukkan ke reference kita. Bisa. Jadi masuk ke citasinya. Masuk ke citasi bisa, walaupun kita tidak bisa membaca secara legal, secara langsung. Baik, baik. Begitu Bapak Ibu, rekan-rekan, ini mudah-mudahan ada pertanyaan lagi. Oh, ini dari Mbak Gita. Apakah Mendeley memiliki from connector seperti aplikasi Zotero? Jadi ada untuk apa namanya? Tadi sempat saya jelaskan di bagian menggunakan web importer ya. Jadi ada Chrome tadi bisa menggunakan plugin di Chrome, menggunakan aplikasi di Chrome itu ada di pluginnya di Chrome. Dia Mendeley, itu namanya Mendeley importer, web importer. Kalau cara membukanya, kita harus install dulu, tapi ada. Kalau Zotero atau Mendeley, saya kebetulan belum pernah mencoba Zotero, jadi saya kurang tahu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menggunakan Zotero bisa memberikan insight-nya juga bagaimana. Samsul pernah menggunakan Zotero? Belum pernah juga. Karena dari pertanyaan dari Pak Halim juga belum bisa kami jawab ya Pak Halim. Tapi kalau Chrome konektornya ada di kita. Baik. Apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, rekan-rekan? Saya Bu. Ya, silakan Bu Wiwi. Ini Pak Ahmad, saya ingin tanya kalau untuk yang desktop Mendeley Desktop. Jadi sebelumnya tuh saya udah pernah pakai Mendeley Desktop. Nah, tapi karena laptopnya diinstal ulang, itu Mendeley Desktopnya hilang kan. Nah, sekarang itu saya mau pakai lagi udah nggak bisa Pak. Bisanya cuman Mendeley Reference itu ya. Nah, apakah masih bisa menggunakan Mendeley Desktop? Nah, yang pertanyaan yang kedua, Pak, untuk style yang berbeda, jadi ada beberapa jurnal stylenya itu tidak tercantum di stylenya yang ada di Mendeley itu. Jadi misalnya kayak judulnya itu hanya harus huruf besar aja, yang lainnya huruf kecil. Itu bagaimana untuk mengubah style yang tidak ada di Mendeley? Iya. Baik, terima kasih Bu Wiwik. Yang pertama tadi, jadi tetap bisa Bu Wiwik terhubung begitu Mendeley Reference Manager dan Mendeley Desktop asalkan akunnya sama. Dan apabila Bu Wiwik ingin tetap menggunakan Mendeley Desktop itu sebenarnya ada jadi di link saya itu tadi. Saya izin share lagi. Yang ini ya. Maaf Pak, apakah itu masih bisa diinstal untuk saat ini? Maksudnya untuk masih bisa Bu. Jadi sebentar, Mendeley download ini. Jadi Mendeley tadi yang linknya itu bisa klik ya. Pilih yang ini Bu, 1.19.5 installers gitu. Nah ini
Bu Wiwik bisa pilih yang bagian bawah ini, recommended for your system yang 1.19.5. Nah, kalau Bu Wiwik pilih yang ini, nanti dia otomatis ke bagian mendelay yang reference manager. Tapi kalau tetap ingin yang mendelay desktop itu yang bagian sini, dulu yang bagian ini. Ini nanti dia dulunya yang mendelay desktop begitu. Baik Pak, nanti saya coba lagi ya. Ya. Jadi di link yang saya share, saya sudah share materinya, itu di linknya di situ. Ibu pilih yang di bagian ininya. Jangan pilih yang atas ini. Kalau yang atas ini dia ke bagian mendelay yang reference manager. Soalnya yang baru-baru itu yang reference manager. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana jika stylenya tidak ada di apa namanya mendelaynya? Nah itu ada juga cara untuk apa namanya mengubah atau membuat style sendiri begitu caranya. Kalau di sini ya tools, ya kalau di mendelay desktop ya, mendelay desktop kita bisa ini ya view, terus ada citation style, terus more styles begitu ya. Nah misalkan style yang kita tuju tadi tidak sesuai begitu, tapi ada mirip dengan salah satu style begitu, kita bisa ubah sendiri. Contohnya di sini ini saya bikin IEEE, ada juga IEEE yang saya sendiri ini karena ada beberapa perubahan begitu di jurnal yang saya tuju gitu. Kita bisa ini ya klik kanan lalu sebentar saya edit style ini Bu ya. Edit style. Ini dia masuk ke bagian ini visual CSS editor. Cuma ini agak ribet dan mungkin butuh workshop sendiri, tapi bisa juga di sini. Jadi di visual editor ini kita bisa edit dari style yang sudah ada. Jadi misalkan style yang belum ada ini mirip-mirip sama Vancouver atau mirip-mirip sama IEEE. Nah ini dia bisa kita bisa buat atau kita bisa edit dari sini. Lalu kita bisa download, dimasukkan ke mendelay kita. Nah, misalkan ini create a new style based on IEEE, kita bisa namakan sendiri, begitu lalu kita bisa download. Cuma bagaimana apa namanya ininya agak ribet. Jadi di sini kita bisa edit di sini begitu Bu, dari stylenya. Jadi kita hasilnya nanti bisa dilihat di sini. Cuma saya sendiri masih kurang ini juga ya, kurang ini ya. Kalau misalkan mengeditnya terlalu banyak, saya juga kurang bisa begitu. Cuma secara umum bisa begitu di bagian mendelay tadi ya. Bagian views, view terus kita citation style, more style. Lalu misalkan ada style yang mirip begitu ya. Biasanya kan style walaupun nggak sama persis, tapi pasti biasanya ada yang mirip gitu ya. Misalkan di sini kita bisa klik kanan lalu edit style begitu. Dia biasanya langsung ke bagian ini. Ada csl.mendelay.com ini untuk mengedit stylenya. Begitu ya Bu Wiwik ya. Oh iya Pak ya, nanti saya coba lagi. Ya. Baik. Pak Ahmad Indra, ini ada satu lagi pertanyaan. Satu pertanyaan. Ini terkait, kalau misalkan MS Word-nya nggak original, masih bisa terhubung Mendeley nggak? Bisa, kebetulan ini saya pernah pakai yang nggak original juga. Bisa juga. Bisa, Pak. Bisa Pak Adi. Gitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, fun fact-nya apa Pak? Ini Langsung. Ya, ada fun fact Bapak Ibu. Jadi akun yang tadi dipakai di Mendeley itu juga bisa dipakai untuk download metadata atau file bibliometrik yang sumbernya adalah Scopus. Jadi itu akun yang sama gitu ya. Jadi bisa untuk Mendeley yang nantinya bisa kita pakai untuk melakukan citasi di tulisan kita, bisa bikin daftar referensi juga gitu ya pakai Mendeley-nya. Terkait dengan
Force viewer tadi yang materi sesi 1, nah ternyata kan juga bisa dipakai untuk download apa tadi namanya metadata atau file bibliometriknya, asalkan berafiliasi dengan organisasi atau perusahaan yang langganan, ada langganan Scopus gitu ya, seperti kampus-kampus besar ya di Indonesia. Terima kasih. Baik, begitu informasi tambahan dari Pak Samsul. Baik, Bapak Ibu, ini kita sudah hampir berapa jam ya? 3 jam. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak Ibu menghubungi kami di Data Science atau di Informatika gitu, ITSP, bisa melalui email ke Pak Samsul Arifin, samsul.arifin@itsb.ac.id, atau ke Pak Ahmad Indra, Ahmad Indra, ya disatukan lalu @itsb.ac.id begitu. Mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah dipresentasikan bisa ikut berkontribusi terhadap penelitian Bapak Ibu sekalian, dan rekan-rekan mahasiswa nanti yang mempersiapkan TA juga bisa menggunakan ini ya, begitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.